Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Identitas politik Aceh itu atau politik identitas Aceh itu diakomodasi dalam sebuah undang-undang pemerintah Aceh. Kenapa sih soal bendera itu masih dianggap sebagai itu adalah simbol separatisme? Sebagaimana rakyat Aceh itu kecewa sekali dengan Soekarno. Ini kan ada semacam kecurigaan ya. Jadi kalau syariah Islam itu diterapkan, ini akan menjadi negara Islam. Sehingga dipastikan bahwa rakyat Aceh itu merasa berdaulat di tanahnya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Undang-undang PA itu adalah satu model demokrasi lokal yang unik. Nah, ini sesuatu perkembangan baru di dalam sistem politik nasional, khususnya politik lokal. Nah, apa yang dicapai dari sebuah perdamaian ya, MOU Helsinki itu ya, dalam yang diterjemahkan dalam undang-undang PA pemerintah Aceh itu bisa katakan sebagai sebuah kesepakatan politik ya, kompromi ya. Tadinya Aceh menuntut merdeka ya, kemudian pemerintah Indonesia merespon untuk mencari jalan tengah ya. Yang penting bagaimana Aceh tetap dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi Aceh diberikan ya, kewenangan yang sangat istimewa. Nah, kalau kita lihat dari teori demokrasi ini salah satu bentuk apa yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini adalah jalan tengah ya, pengakuan terhadap identitas politik. Ya, jadi kalau kita lihat dalam konteks Aceh ini, ada yang mengatakan, para ahli mengatakan Aceh ini adalah satu daerah yang memiliki sejarah yang sangat panjang ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, sebelum gabung di Indonesia. Yang mengatakan negara tertua di Asia. Nah, menurut saya ada tiga hal ya. Satu, bahwa Aceh itu memiliki satu kewenangan kalau dalam misalnya sekarang, atau kedaulatan ya, sebagai negara yang berdaulat itu sejak zaman kolonial ya, itu mereka memperjuangkan kedaulatan itu. Mereka tidak mau di bawah kolonialisme. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dari segi ekonomi ya. Ekonomi bagi rakyat Aceh itu mereka tidak mau dikuasai oleh kolonial. Yang ketiga ya, ini adalah mempertahankan pada identitas sosiokultural, termasuk di situ juga di dalam implementasi nilai-nilai syariahnya. Jadi tiga ini ya, satu secara politik kedaulatan, kedua secara ekonomi, ketiga soal identitas. Nah, itu sejak zaman kolonial sampai pergolakan DITI, tiga ini ya, yang selalu tidak menemukan suatu formula yang pas gitu. Nah, baru kemudian ya, dengan diberlakukan undang-undang PA itu adalah mencoba merangkum ya, apa yang menjadi identitas politik Aceh itu, atau politik identitas Aceh itu diakomodasi dalam
sebuah undang-undang pemerintah Aceh gitu. Nah, di dalam teori demokrasi ya, jadi pengakuan terhadap keragaman atau identitas politik itu justru memperkuat ya sistem demokrasi. Nah, dalam bahasa lain apa yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Selama ini kan pendekatannya kan sangat seragam ya. Jadi lebih kepada ikanya. Tapi binikanya itu tidak pernah dikembangkan. Ya, apalagi Indonesia ini sangat luas, Indonesia ini sangat negara yang sangat besar, ya, sangat majemuk. Maka di dalam penataan sistem politik pun itu kan mesti inovasi. Ada pembaruan ya, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bisa wujud. Kalau tidak, maka akan terjadi konflik yang tidak berkesudahan, dan itu sangat menyita energi ya, dan juga memperlemah ya konsolidasi Indonesia sebagai negara besar. Saya kira itu ya. Nah, kira-kira tolok ukurnya itu bisa dilihat dari mana bahwa sudah terjadi penguatan demokrasi lokal di Aceh, kira-kira bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari pilkadanya ya, itu kan ada kebebasan ya, ada partai lokal ya, dan di sana sudah beberapa kali pemilu. Tetapi lebih kepada substansi dari penguatan demokrasi lokal itu, apakah rakyat itu berdaulat? Ya, apakah rakyat Aceh itu merasakan bahwa undang-undang PA itu betul mengakomodasi kepentingan tuntutan dari rakyat Aceh. Nah, tapi banyak hal-hal sekarang ini yang masih menjadi kendala, termasuk misalkan soal bendera misalnya kan. Nah, ini kan masih menjadi isu yang hangat dari waktu ke waktu ya, termasuk juga misalkan konsultasi pemerintah pusat dengan DPRA di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat Aceh. Nah, ini belum berjalan sebagaimana harapan tentu saja ya. Nah, ini masih kendala. Nah, termasuk juga pada implementasinya ya. Nah, implementasi ini ada semacam seriuskah atau tidak ya, tali ulur ya. Nah, ini yang saya katakan ini tidak mendukung pada penguatan demokrasi lokal. Nah, selain itu tentu saja kesiapan dari masyarakat itu sendiri ya, terutama di dalam memilih pemimpin yang bisa menggait menjadi lokomotif untuk memperkuat ya demokrasi lokal dengan modal undang-undang pemerintahan Aceh. Itu saya kira banyak yang bisa dilembagakan ya, sehingga rakyat Aceh itu betul-betul berdaulat. Nah, itu juga bergantung kepada kemampuan ya pemimpin daerahnya ya, dalamnya adalah gubernur, bupati sampai ke bawah itu. Bagaimana undang-undang pemerintahan Aceh itu bisa dikembangkan, dilembagakan, sehingga apa yang menjadi harapan, tuntutan rakyat Aceh itu betul-betul berdaulat ya, di tanahnya sendiri gitu ya. Jadi kalau tidak, maka ini akan kembali lagi ya pada sejarah masa lampau, bahwa ya kalau begitu ngapain gabung dengan Indonesia kalau tidak ada ya perkembangan yang atau kesejahteraan yang lebih baik. Buat apa? Nggak ada gunanya kan begitu. Sejauh mana kira-kira Pak TP mengenai pandangan Pak TP sekaitan dengan implementasi undang-undang pemerintahan Aceh ini atau undang-undang PA? Nah, menurut saya itu kan mesti ada evaluasi ya. Apa-apa saja yang belum ya bisa diimplementasikan ya. Dan kemudian juga pemerintah pusat itu juga harus fair ya. Jadi jangan justru menciptakan satu kondisi yang kontraproduktif ya. Jangan juga ada kecurigaan ya. Misalkan saya kasih contoh soal bendera ya.
Kenapa sih soal bendera itu masih dianggap sebagai itu adalah simbol separatisme? Padahal bendera itu bukan simbol kemerdekaan. Jadi bendera itu adalah simbol daerah, ya. Nah, kenapa ini masih dicurigai? Nah, sehingga ini masih tetap muncul sebagai isu politik gitu ya. Karena seperti yang saya kemukakan, demokrasi konstitusional itu dia bisa eksis, dia bisa berjalan kalau ya ada trust. Ya, ada trust itu adalah bagaimana kepercayaan, ya, political trust, kepercayaan politik itu satu sama lain itu sama-sama memegang pada kesepakatan, ya, pada konsensus. Jadi kalau undang-undang itu dicapai dengan susah payah, kalau di dalam implementasi itu tali ulur, di dalam implementasi itu banyak sekali hambatan-hambatannya, maka ini justru akan menjadi kontraproduktif. Ya, jadi kalau undang-undang PA ini tidak bisa diterapkan ya secara lebih progresif, ya, lebih maju, maka cita-cita perdamaian itu akan menjadi akan menjadi kontraproduktif, dan ini akan menjadi masalah pada jangka panjang gitu ya. Jadi tidak menguatkan dalam konteks integrasi nasional, juga tidak menguatkan ya pada demokrasi lokal. Jadi ini adalah satu kesepakatan yang menurut saya itu bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu goodwill, political will pemerintah itu harus betul-betul dengan sungguh. Kalau tidak, kekecewaan rakyat Aceh ini terus akan berulang ya. Sebagaimana rakyat Aceh itu kecewa sekali dengan Soekarno ya. Janjinya itu tidak pernah ditepati. Nah, ini tentu saja hal itu tidak boleh terulang. Kalau itu terulang, ya, kalau Indonesia ini gagal membangun Aceh, maka itu implikasinya sangat serius ya. Bukan tidak mungkin ya Aceh itu justru menjadi satu pemicu ya terhadap masa depan integrasi nasional, karena geopolitik kita hari ini ya itu sangat rentan ya, sangat rawan. Suatu negara besar itu bisa pecah ya, kemudian menimbulkan ya suatu risiko politik yang sangat tinggi. Saya kira itu. Nah, kemudian apa sih alasan tadi pemerintah soal bendera tadi? Karena saya lihat juga bukan cuma bendera Aceh ya, sepertinya mungkin penerapan syariah di Aceh itu juga sering menjadi bahan olok-olok, terutama di pusat. Nah, itu menurut Pak TP apa sih alasannya seperti itu? Ya, sama juga. Ini kan ada semacam kecurigaan ya. Jadi kalau syariah Islam itu diterapkan, ini akan menjadi negara Islam, ya kan gitu. Kemudian ini dari sudut pemerintah, dari sudut masyarakat, penerapan syariah Islam itu juga belum ya secara holistik, ya belum menyeluruh. Jadi hanya sebatas pada cambuk ya, pada rajam ya, dengan kata lain lah ya. Tapi sekarang ini kan berlakukan cambuk gitu ya. Baru sebatas soal halawat. Saya pikir penerapan syariah itu harus masuk ke juga soal muamalah ya, dalam ekonomi juga. Kemudian penerapan syariah itu juga lebih pada spirit ya, tidak hanya pada hukum-hukum Islam yang mengatur, tetapi etik ya, moral Islam itu juga harus bisa dikuatkan, sehingga penerapan syariah itu ya di dalam wujudnya itu tidak mengundang sejumlah kontroversi yang tidak perlu ya. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, barangkali keseriusan untuk menerapkan syariah Islam itu harus lebih kuat lagi, terutama ya nanti sangat bergantung juga ya peranan dari seorang gubernur ya, bagaimana penguatan implementasi syariah ini betul-betul bisa diwujudkan. Dan saya kira sudah tidak relevan lagi untuk mencurigai bahwa kalau syariat Islam ini diterapkan ya ini akan menjadi negara Islam kah atau apa.
Saya kira itu satu pemikiran yang sangat terbelakang. Justru kalau syariat Islam itu berhasil diterapkan khusus di Aceh itu, tentu ini akan lebih menguatkan, ya, masyarakatnya juga akan lebih nyaman di dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Ya, tentu saja tanggung jawabnya juga akan lebih besar. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa dengan syariat Islam itu akan membawa rahmat, ya, kepada baik masyarakat itu sendiri, mungkin juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, gitu ya. Dengan syariat Islam itu justru memberikan kedamaian, memberikan rahmat, ya, termasuk orang-orang yang berkunjung ke Aceh, ya, walaupun keyakinan beda, nggak ada masalah. Ya, kita lihat di sana juga ada gereja juga nggak ada pernah dipersoalkan, gitu ya. Jadi ini kadang-kadang satu image yang dibangun yang tidak mendukung, dan saya kira kadang-kadang lucu juga, ya, udah nggak relevan. Jadi kita justru harus memandang, ya, demokrasi konstitusional itu adalah penguatan baik pada demokrasi lokal maupun demokrasi secara nasional. Oke, ketika nanti Pak TB insya Allah diamanai sebagai gubernur, apa yang akan Pak TB lakukan? Ya, yang pertama saya akan mempelajari dan mengevaluasi, ya, implementasi undang-undang pemerintah Aceh itu, di mana kendalanya dan juga bagaimana jalan keluar, ya, kalau ada kendala-kendala, karena implementasi undang-undang pemerintah Aceh itu adalah menjadi taruhan bagi Indonesia, ya, untuk memperkuat integrasi nasionalnya. Yang kedua itu juga menjadi taruhan, apakah undang-undang pemerintah Aceh itu bisa membawa rakyat Aceh semakin sejahtera atau jalan di tempat bahkan semakin mundur, ya. Nah, itu menjadi satu pertaruhan, ya, yang sangat berat sekali. Nah, saya justru ingin mengatakan bahwa undang-undang PA ini adalah satu modal yang bisa dikembangkan, ya, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Kemudian juga dengan demikian bahwa rakyat Aceh merasa berdaulat di tanahnya, rakyat Aceh merasa identitasnya dihargai, ya. Nah, rakyat Aceh juga merasa ada satu keadilan, ya, sosioekonomi, tidak ada ketimpangan, tidak ada lagi kemiskinan, ya. Daerahnya kaya, ya. Kalau sekarang kan daerahnya kaya tapi rakyatnya miskin, ini kan satu kontradiksi, ya. Kalau itu terus berjalan, maka undang-undang pemerintah Aceh itu gagal, kan begitu. Termasuk juga penerapan syariat Islam dalam pengertian yang luas itu juga tidak memberikan makna. Nah, barangkali itu yang akan saya lakukan, tentu saja dengan, ya, pada elit-elit strategis, para ulama, para akademisi kampus, tokoh-tokoh adat, masyarakat, untuk sama-sama menguatkan, ya, undang-undang pemerintahan Aceh ini, ya, mengimplementasikan sehingga dipastikan bahwa rakyat Aceh itu merasa berdaulat di tanahnya. Apakah memang ada yang salah dalam melakukan, terutama pemerintah yang sekarang, artinya gubernur yang sekarang atau Pemda sekarang di sana, dalam melakukan penguatan terhadap undang-undang PA, atau barangkali ada kritik dari Pak TB soal itu? Ya, saya lihat pertama, ya, pada kinerja pemerintah, ya. Artinya ini satu pekerjaan yang tidak mudah. Kalau saya melihat elemen-elemen strategis itu belum sinergis, ya. Jadi saya lebih melihat pada strategi. Jadi kalau menurut saya undang-undang PA itu bisa diterapkan karena undang-undang PA ini adalah proyek besar, maka dia harus melibatkan elemen-elemen strategis, terutama kampus. Ya, jadi bagaimana memotret, sekali lagi, memotret
problematik rakyat, ya, kemudian mendefinisikan apa masalah yang dihadapi, sekaligus mencari apa solusinya, tapi solusinya solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, sehingga dengan modal undang-undang pemerintahan Aceh itu, ya, terutama kampus, ya, dengan pendekatan teknokratik, ya, pendekatan saintifik, itu bisa merancang blueprint, ya, sehingga Aceh dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa mengalami suatu kemajuan yang cukup berarti. Karena tidak mudah, Pak Tur. Jadi kalau hanya perencanaan pembangunan itu lebih kepada proyek-proyek, ya, yang sifatnya hanya menjawab kepentingan elit-elit strategis, ya, sementara apakah proyek-proyek itu, ya, proyek-proyek pembangunan itu betul-betul tidak menyentuh akar masalah, sekaligus dia menjadi solusi, ya, yang perlu pemecahan secara cepat, ya. Misalnya contoh irigasi itu ada yang memakan waktu lama sekali, ya, hanya untuk sebuah penyelesaian, padahal anggaran pembangunannya ada, ya, yang real. Kemudian apalagi, ya, soal kualitas pendidikan, ya. Jadi banyak sekali yang sangat penting adalah mikroekonomi, ekonomi mikro itu belum bergerak, sehingga dinamika ekonomi rakyat itu sangat bergantung pada perputaran uang dari PBA, ya. Mestinya mikroekonomi itu, ya, selain itu didorong oleh APBN, mestinya ada ada investasi yang masuk dari luar, itu juga akan ikut mendorong berkembangnya ekonomi mikro.